mampu menjadi salah satu wasilah kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua termasuk di antara hamba-hamba yang dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang mulia, manusia yang ketika dibangkitkan nanti pada yaumul ba'ts, manusia yang berteriak mengatakan ummati ummati, manusia yang mencari kita semua, manusia yang begitu sayang kepada kita semua. Maka dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, semoga kita semua termasuk di antara orang-orang yang diakui sebagai pengikutnya dan kelak berhak mendapatkan syafaat beliau dan dipertemukan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sampun terbahas tentang bagian air ya, dan macam-macam air. Pada malam hari ini kita akan coba melanjutkan kajian materi fikih kita masih dalam Waalaikumsalam. Kitab Matnul Ghayah wa Taqrib halaman 3 ya. Halaman 3. Silakan untuk melihat kitabnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun. Wa juludul maytati tathuru bid-dibaghi illa al-jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa 'azmul maytati wa sya'ruha najisun illa al-adamiyya wa juludul disamak bid-dibaghi itu samak. Wa juludul maitati, perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Jadi pada semua makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini ya, ada yang sifatnya suci, ada juga yang sifatnya najis. Mana dia makhluk-makhluk yang suci dan najis? Maka dalam pembahasan ini para ulama madhab berbeda pendapat tentang makhluk-makhluk yang suci dan makhluk yang najis. Makhluk yang najis itu ya, makhluk yang najis di antaranya ialah sebagaimana yang ma'lum, yang ma'ruf di tengah-tengah kita dalam mazhab Asy-Syafi'i ya, yaitu yang sangat masyhur itu dua binatang, yaitu anjing dan babi. Ini yang najis. Nah, dan ternyata hadratan muhtaramin rahimakumullah, dalam dua binatang ini, anjing dan babi, mohon maaf ya, itu tidak semua ulama berpendapat seperti itu ya. Tidak semua ulama berpendapat bahwa dua binatang ini najis. Maka
Di antara pendapat ulama yang mengatakan dua binatang ini tidak najis, ya, anjing dan babi, itu termasuk di antaranya ialah pendapat Maliki. Ya. Waalaikumsalam. Nah, hadratul muhtaramin rahimakumullah, dikatakan dalam kitab ini wa juludul maitati tathuru bid-dibaghi. Kulit-kulit bangkai, ya, itu bisa menjadi suci kapan? Ketika melalui proses samak. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan samak. Tetapi kita akan membahas pertama wa juludul maitati. Kulit-kulit bangkai. Binatang, ya, binatang itu kalau sudah mati maka statusnya berubah menjadi najis meskipun binatang tersebut halal dimakan. Tetapi ketika semua binatang-binatang tersebut, ya, telah mati, maka statusnya berubah. Terkecuali, ya, dua bangkai yang tidak dihukumkan najis meskipun dia telah menjadi bangkai. Apa dua bangkai tersebut? Ya, yaitu binatang ikan dan belalang. Ikan dan belalang. Nah, ikan ini hadratul muhtaramin rahimakumullah, yang dimaksudkan dengan ikan adalah semua jenis binatang laut kecuali yang hidup di dua tempat. Ya. Semua jenis binatang laut, semua jenis binatang yang di air kecuali kecuali yang hidup di dua tempat. Mana di antaranya yang hidup di dua tempat? Yaitu buaya, baluk, ya, lepang. Nah, ini hidup di dua tempat. Dan binatang-binatang yang lain yang perlu kita ketahui hidup di dua tempat. Maka ketika hewan tersebut mampu untuk bertahan hidup baik di air maupun di darat, ya, maka dia hukumnya najis atau tidak boleh dimakan, haram dimakan. Nah, nanti kaitannya di sana dengan sisuk. Sisuk itu apakah dia jenis daripada binatang yang bisa hidup di dua tempat atau tidak? Lamun hidup di dua tempat, maka dia tidak boleh dimakan sisuk. Nah, ini dia. Ya. Maka silahkan pelungguh teliti tuh sisuk itu. Karena kan banyak yang jual sisuk kan? Banyak yang jual sisuk. Nah, kalau sekiranya sisuk yang dikonsumsi itu jenisnya dia bau hidup di dua tempat, dia hanya mampu bertahan di air saja, maka halal dimakan. Akan tetapi jikalau memang ada jenis yang berbeda lekan sisuk atau seafood, ya, dia bisa hidup di dua tempat, di air maupun di darat, maka hukumnya haram dimakan. Ya. Namun yang jelas yang perhatikan yang bisa hidup di dua tempat itu jenis sisuknya yang sisuk lando ini, no. Si bele ini, ya, dia tahan, dia itu di darat juga dia jalan-jalan, ya kan? Nah, ini dia binatang yang hidup di dua tempat, ya, mampu bertahan di dua tempat, maka dia tidak bisa dikonsumsi. Nah, hadratul muhtaramin rahimakumullah, lalu apakah semua binatang itu, ya, semua binatang itu kalau sudah mati dihukumkan najis? Ya, iya. Kalau sudah mati maka dia dihukumkan najis kecuali yang dua tadi itu. Ya. Nah, dikatakan di sini, enggak ada penjelasannya. Dikatakan illal adami. Dalam kitab yang lain dikatakan illal adami. Kecuali manusia. Semua makhluk ini kalau sudah mati maka hukumnya najis kecuali manusia. Semua makhluk
manusia, ya mohon maaf, semua makhluk, manusia, binatang, pokoknya semua makhluk Allah ini, ya kecuali tumbuh-tumbuhan, itu kalau dia sudah mati hukumnya najis kecuali manusia. Kalau manusia itu dari hidupnya sampai meninggalnya, kalau manusia tidak layak kita katakan mati ya, dari hidupnya sampai meninggalnya, maka jasadnya itu tetap dihukumkan najis. Ya. Dalilnya mana? Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Nah, karena Allah memuliakan anak cucu Adam ini, maka tentu perlakuannya berbeda dengan makhluk yang lain. Seperti binatang tidak bisa disamakan dengan manusia. Sehingga dalam mayoritas mazhab ulama mengatakan bahwa manusia itu meskipun dia telah meninggal dunia tetap dihukumkan suci. Ya, suci. Kecuali dalam pendapat mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi mengatakan ya, manusia itu suci, meninggalnya mayatnya juga suci kecuali mayatnya orang-orang musyrik. Kecuali mayatnya orang-orang kafir. Mohon maaf, kecuali mayatnya orang-orang kafir. Ya. Nah, semua manusia itu ketika dia meninggal dunia, maka hukumnya tetap suci kecuali manusia yang meninggal dalam keadaan kafir. Dalilnya mana? Innamal musyrikuna najasun, ya. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Mohon maaf, musyrik. Jadi meskipun orang Islam, kalau dia musyrik, maka ketika dia meninggal dunia hukumnya najis. Dalam pendapat mazhab Maliki. Akan tetapi dalam mazhab Asy-Syafi'i, ya, dalam mazhab Asy-Syafi'i manusia itu atau Bani Adam itu dia tetap suci dari hidupnya meskipun sampai dia telah meninggal dunia. Lalu bagaimana dengan ayat yang mengatakan sungguhnya orang-orang musyrik itu najis? Yang najis itu ialah kemusyrikannya. Yang najis itu adalah kemusyrikannya. Ya, maka kita disuruh menghindari atau menjauhi orang-orang musyrik itu sebagaimana kita menjauhi najis atau kotoran. Karena orang musyrik itu najis. Musyriknya yang najis, bukan manusianya dalam mazhab Syafi'i. Nah, maka sekarang hati-hati kita ini. Kita muslim, tapi apakah selama ini kita menjadi muslim yang suci atau muslim yang najis? Nah, begitu. Jadi jangan kita anggap diri kotoran itu hanya ketika tai atau pene atau kotoran menempel di tubuh kita saja. Bukan itu saja ternyata dikatakan najis di dalam Al-Quran. Ternyata jauh daripada itu ialah najis itu ketika ada sesuatu yang lebih kita agungkan selain daripada Allah. Ya. Ketika kita lebih mengagungkan manusia daripada Allah, ya, atau kita mengagungkan, menyetarakan Allah dengan makhluk yang lain, maka di sana itu kita sudah termasuk ke dalam syirik. Maka orang yang ada kesyirikan dalam dirinya, maka disifatkan najis. Ya. Tetapi mayatnya itu tetap dikatakan suci. Ini menurut pendapat Asy-Syafi'i. Nah, hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya. Kita kembali kepada pembahasan. Semua kulit bangkai itu najis hukumnya kecuali tadi manusia. Ya. Akan tetapi kulit-kulit bangkai yang tadi najis itu akan bisa berubah menjadi suci. Kapan? Tathuru biddibaghi, tatkala dia itu melalui proses
samak. Nah, apa sekarang samak? Nah, biar lebih entengnya kalau pelungguh pernah melihat proses pembuatan kerupuk kulit. Wah, dan kita dengan minat kerupuk, lihatkan kerupuk lendong, lihatkan lendong sempi atau lendong bembe, ya. Nah, itu bagaimana dia prosesnya? Semua bulu-bulunya itu dibersihkan, ya, dan semua daging-daging yang menempel pada kulit ini sisilnya ya, karena ke bahasa Antiang sisilnya ya dihilangkan. Nah, sehingga murni semua itu adalah kulit di sana. Nah, ketika yang tersisa hanyalah kulit-kulit saja, maka kulit yang tadi dibersihkan, dipisahkan dari daging-daging yang menempel, dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel, dibersihkan dari bulu-bulu yang menempel, maka kulit tersebut berubah status menjadi suci. Misalkan, ya, misalkan pelungguh menemukan bangkai jaran, tabrakan bis jaran ini. Mate jaran ini. Nah, jaran lamun wah tabrak bis ampun mate hukumna najis karena dia bangkai. Nah, nake melei dan bait kulitna ino. Ya. Kulitnya itu bisa pelungguh ambil, pelungguh purak ya, untuk menjadi suci dengan melalui proses disamak. Nah, ketika sudah suci terserah pelungguh mau gunakan untuk apa? Bisa. Ya. Pelungguh gunakan untuk apa? Bisa. Misalkan pelungguh mau membuat tas. Kan sekarang banyak tas-tas mahal itu. Ya kan? Tas, lekan kulit buaya, kulit ular. Kan mahal-mahal aja nih no. Ya, sepatu lekan kulit dinosaurus. Ya, macam-macam itu dan mahal-mahal itu. Yang belum ada itu tas dari kulit manusia. Yang belum ada. Ya. Lamun kulit-kulit hewan-hewan yang lain ini sudah ada semua. Kulit harimau, ya kan? Kulit buaya. Ini buaya ini kan mahal itu. Kulit ular juga itu. Bersisik-sisik. Mahal. Kalau pelungguh beli itu sampai ratusan juta. Kalau yang beli sehari ini. Ya. Tapi kalau yang beli selain artis ya murah-murah di emper-emperan itu. Mirip-mirip, Rona kan? Nah, ada yang dari kulit kambing, kulit sapi dan sebagainya. Nah, itu kulit-kulit bangkai sudah menjadi statusnya suci. Bisa dibawa ke sana kemari, bisa dijadikan sebagai tempat penyimpanan sesuatu dan tidak dihukumkan najis. Kenapa? Karena kulit-kulit bangkai tersebut sudah melalui proses samak. Ya, det yang nahu ya apa jaga bahasa Indonesia. Samak itu bahasa Indonesia kalau yang tidak salah. Karena bahasa Arabnya dibag. Ya. Nah, ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Jadi kulit apapun itu akan bisa menjadi suci. Ya. Kulit bangkai yang tadinya najis akan berubah menjadi suci asalkan melalui proses samak. Kecuali dua bangkai yang tidak akan bisa menjadi suci. Ngumbe-ngumbe ongkun tenyamak ya. Apa dua bangkai itu? Illal jildal kalbi wal khinziri. Kecuali kulit anjing dan kulit babi. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Dan apa saja yang keluar ya, yang diperanakkan oleh anjing dan yang diperanakkan oleh babi. Ini tetap hukumnya najis. Hidupna doang najis, apalagi bangkena. Ya, dalam Islam seperti itu. Nah, hadratan muhtaramin rahimakumullah. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, asalkan dua binatang ini, anjing dan babi, maka bagaimanapun caranya dibersihkan, dia tidak akan bisa menjadi suci. Ya, anjing dan babi dan apapun yang keluar dari keduanya. Misalkan ara sopo
anjing. Lawan bahasa Lombok kana basong. Bahasa halus ini beberes. Biar lebih sopan ya, beberes. Ya. Ini bahasa halus ini. Ada perlu udah tahu beberes. Beberes ini ya. Tetap dia menjadi najis. Dan apa saja yang keluar darinya. Misalkan arak sopo beberes. Ya. Tapi kita tidak berbicara mazhab Maliki ya. Kalau Maliki suci hukumnya anjing itu. Kita fokus dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ya. Iya, dalam mazhab Maliki hanya liurnya saja yang najis, selain itu suci, ya, tidak najis. Perhatikan, kita fokus berbicara tentang mazhab Asy-Syafi'i. Beberes ini hukumnya najis, hidupnya doang najis, apalagi bangkena. Nah, misalkan ada sopok kejadian, ya, sopok beberes betian, ketika dia beranak. Ternyata yang keluar kambing. Ara beberes meranakan bembe. Ya. Ara beberes meranakan bembe. Kira-kira ngumbe hukumnya bembe ini. Najis. Dena kanggo dekakan. Ya. Kenapa? Karena dia dihukumkan sama sebagaimana hukum yang ditetapkan pada yang meranakannya. Hukumnya pada kence induk si nganakan ya. Paham pelung udah? Arak beberes nganakan manuk, dendek dahnya pada jual terus, ya. Karena ayam yang keluar dari beberes itu hukumnya najis. Apapun itu yang keluar najis, ya. Paham ini semuanya ya? Begitu juga dengan babi, ya. Ketika ada babi yang mengeluarkan anaknya selain daripada jenis babi, maka tetap hukumnya najis. Meskipun misalkan yang keluar manusia, tetap akan dihukumkan sama seperti induknya. Pas waktu sugul, ama terus akan ngaraoskan. Nah, ini dia. Berarti ada masalah ini, kok bisa babi melahirkan manusia? Nah, ada pertanyaan ini di sana itu. Ya. Apakah jangan-jangan kan begitu ya? Nah, tapi kan selama ini kayaknya belum ada ceritanya ya. Ara beberes singanakan manusia. Lamun sempi mungkin pernah ada ceritanya ya. Malaupun dia tahu itu endah, ya. Maka ketika ada sapi yang mengeluarkan anak, ya, mengeluarkan anak manusia, maka bagaimana hukum manusia tersebut? Ya, dihukumkan sama seperti induknya. Nah, anak sempi begitu, ya. Makanya arak pinje panji. Ada seorang khatib menyampaikan khutbahnya pada hari raya Idul Adha. Nah, ketika selesai jadi khatib, ya, jauna tipa lapangan apa gorok iya khatib ini. Setelah digorok, dagingnya dibagi-bagikan dan dimakan. Ya, boleh dimakan. Siapakah khatib tersebut? Nah, ternyata khatib ini sugul lekan sempi. Yang meranakannya si sempi. Nah, ini dia. Ya. Maka ketika dia dihukumkan sama dengan induknya, maka tetap akan berlaku itu. Ya. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Dua binatang, yaitu anjing dan babi, tetap akan dihukumkan najis dan apa saja yang keluar dari keduanya. Apa saja yang keluar dari anjing dan babi tetap hukumnya najis. Wa 'azamul maitati, dan tulang-tulang bangkai.
tulang-tulang bangkai itu juga hukumnya najis. Wa sya'ruha, dan rambut-rambutnya najisun, hukumnya najis, illal adamiyah, kecuali yang dimiliki oleh manusia. Ya. Jadi tulang bangkai ini hukumnya najis. Bulu bangkai ya, itu hukumnya najis kecuali tulang dan bulunya manusia. Dia tidak dihukumkan najis. Akan tetapi di sini menurut pendapat Hanafi, kalau yang tidak khilaf, atau Maliki ya, itu kalau rambut manusia itu setelah meninggal dunia tercabut, maka hukumnya najis. Kalau terpisah dari jasadnya, maka dia akan menjadi najis. Asalkan terpisah saja dari manusia, hukumnya najis. Ya. Ini dia rambut itu. Makanya perempuan atau laki-laki lamun pelung udah nyampu rontok gitu kan, nah, itu kan beurutin atau begunting. Nah, itu hukumnya najis. Ya, maka nggak boleh dipakai menyambung rambut dan sebagainya. Ada kadang lain nyambung rambut atau bikin konde dan sebagainya. Nanti itu ada pembahasan khususnya. Ya, ini dia. Rambut yang terpisah dari jasad manusia itu hukumnya najis. Ya. Dalam mazhab Hanafi atau Maliki kalau yang tidak khilaf. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i, rambut ya manusia yang telah meninggal dunia tetap hukumnya suci. Makanya kalau ada dari rambutnya yang ketika memandikan jenazah, nih perhatian si girang mandi ang jenazah ya. Rambutnya itu kan itu disunatkan untuk dipercantik mayat itu ya, disisir ya. Lamun tebal lalu semetna misalkan dengan memes meninggal dunia sampai bertutup bibirnya, itu gunting itu. Gunting. Ini yang suka mandikan nih, guntingnya rapikan ya. Ada kuku yang panjang-panjang polongan. Ini sunahnya seperti itu. Lalu kumpulkan itu semua, bungkus dia. Nah, taruh dia di samping mayat itu. Atau peseke dalam dalam ibokos nih Tetapi sudah diikat dia, terpisah lekat awakatnya kelinangnya ke bungkusan apa. Temak oleh itu yang penting tidak terbungkus dengan rapi. Ya, ini perhatikan ya bagi orang yang suka memandikan jenazah. Dia lamun si jemaah ini si semet si nganyam semet. Yuh, ya, lamun serem lalu semetnya sampai sekarang kan musim keren ya. Coker itu, cowok-cowok keren itu kalau yang kumisan gitu. Ada si bok neng gerau gutu-gutuan itu ya, bersihkan itu dan kumpulkan, benar si rontok-rontok kumpulkan. Anda hadratan muhtaramin rahimakumullah ya. Nah, maka setelah itu hadratan muhtaramin rahimakumullah dipersilahkan bisa digunakan untuk apa saja karena statusnya sudah menjadi suci ketika telah melalui proses samak. Makanya dengan laik zaman Rasulullah ya, kalau pelunggoda melihat film-film Beri Prima, Wiro Sableng, apalagi tuh sunan-sunan, film-film sunan itu kan biasanya arak tangka ai deh. Tangka ai itu kan lucu kelihatannya kan? Terbuat dari apa itu? Dari kulit. Terbuat dari kulit itu, kulit bangkai. Ya. Bisa enggak itu digunakan untuk menampung air? Bisa. Karena hukumnya sudah menjadi suci, karena sudah disamak. Coba belum udah putar lagi film Angling Dharma. Ada itu, ya. Lamun tiang sigirang mantu film Jet Li itu ada juga. Atau film kisah-kisah sahabat Rasul. Itu pasti ada letenino tangka aina. Dan itu terbuat dari kulit, ya. Maka itu boleh.
Kenapa? Karena kulit-kulit itu sudah melalui proses samak. Begitu. Paham nggih? Nah, selanjutnya faslun wala yajuzu isti'malu awani adh-dhahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Yang terakhir, dan tidak boleh menggunakan wadah tangka. Apa tangka ini? Gelas umpamana, pirang, mangkok, kocor, bokoran, ya. Pokoknya sesuatu yang kita jadikan sebagai tempat menaruh sesuatu, ya. Wala yajuzu isti'malul awani, tidak boleh atau haram hukumnya membuat wadah yang terbuat dari adz-dzahab wal fiddah, yang terbuat dari emas dan perak. Itu selesai pembahasan ini, biar minggu depan ya kita masuk ke dalam siwak. Hadratul muhtaramin rahimakumullah, secara singkat ya. Wala yajuzu isti'malu awani adz-dzahab wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghairiha min al-awani. Perhatikan, dete kanggo mina tangka atau suatu wadah itu yang terbuat dari emas atau perak, ya. Tidak boleh menjadikan suatu wadah terbuat dari emas dan perak. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Maka kalau selain dari keduanya itu boleh. Nah, ini penuh dengan lain ini ungkuna. Apalagi le cerita-cerita kerajaan Angling Dharma, ini kan tangka anggurna emas, tangka apelna emas, kan gitu ya. Di film-film Angling Dharma mak lampirna no. Kan begitu dia. Terus kerajaan-kerajaan juga, film-film Arab juga begitu. Tempat wadahnya itu terbuat dari emas. Kocor no kodum besok imam besok ini terbuat dari emas. Ini enggak boleh. Ya. Ataupun terbuat dari perak. Nah, ini juga tidak boleh. Nah, selain daripada itu boleh apa tidak? Boleh. Misalkan kunangan, perunggu, besi, kemudian ada besi jekaratan besi, ya. Titanium itu boleh, ya. Nah, ini enggak bolehnya itu dari emas dan perak saja. Perhatikan ya. Tetapi itu pada batasan ketika kita menjadikan wadah, gelas, mangkok dan sebagainya, ya. Apakah ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan? Sama. Bagi laki-laki maupun perempuan tidak boleh membuat wadah, menjadikan wadah yang terbuat dari emas atau perak. Dena kanggo ini, nenina kenama menena kanggo, ya. Nah, terkecuali dalam pembahasan perhiasan. Kalau perhiasan beda lagi. Lawan perhiasan emas itu boleh digunakan oleh kaum perempuan saja, ya, tetapi tidak boleh digunakan oleh kaum laki-laki. Lamun perak, ya, itu bisa digunakan oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Ingat, ini pembahasan menjadikan emas dan perak untuk menjadi wadah, bukan perhiasan. Wadah, tangka, kemberas pelungguh deh, misalkan saking suginde, kalah korun, pinada merebelek pelak beca, terbuat dari emas, tidak boleh. Mesan pelungguh deh kulkas deh mesa-mesa deh berdua ini lekat emas misalkan, atau perak, tidak boleh. Ya, apapun itu yang sifatnya tangka tidak boleh dibuat dari emas dan perak, ya. Berbeda kalau perhiasan. Sekali lagi, bukan kita membahas masalah perhiasan. Jadi, dalam perhiasan perak bisa digunakan oleh siapa saja. Pelunggu dia pakai cincin yang perak-perak boleh, ya. Perempuan juga